Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian. Sekarang kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam situasi yang sangat berat sebetulnya, tapi tentu kita harus uh, terima situasi seperti ini, tapi jangan berkecil hati lalu mengurungkan niat untuk menjadi mujahid, menjadi dakwah. Ustaz akan melanjutkan uh, beberapa mata pelajaran yang harus disampaikan, terutama sejarah budaya Islam dan sejarah peradaban Islam untuk santri mualimin, terutama kelas 11. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sejarah kebudayaan Islam di mualimin kelas 11 semester 1 ini itu kita kaji dulu buku rujukan yang kita gunakan, sehingga kalian punya patokan-patokan yang dijadikan bahan bacaan, terutama kalau ada buku, ada uang, kita beli buku. Kalau tidak ada, belum ada tersedia keuangan, kalian bisa explore di internet begitu. Nah, anak sekalian, yang pertama dari buku rujukan itu adalah buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam, di mana ada pendekatan saintifik kurikulum 2013 yang kita gunakan khusus untuk Madrasah Aliyah kelas 11 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Jakarta tahun 2015. Lalu yang kedua Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah untuk semester 1 dan 2 yang ditulis oleh A.A. Wahid SY, penerbit Armiko Bandung tahun 2008. Dan juga yang ketiga buku Ayo Mengkaji Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah semester 1 dan 2, Nur Hadi penulisnya, penerbitnya Erlangga Semarang tahun 2012. Oke, sekarang apa yang akan dikaji di semester kita ini, di semester 1 ganjil? Yang pertama, kita lihat dari kompetensi inti anak-anak sekalian. Kompetensi inti untuk SKI atau SPI semester 1 ganjil itu, yang pertama itu menganalisa proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Lalu yang kedua, memahami fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, itu menceritakan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Yang keempat, itu membuat sinopsis tentang fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Jadi ada 4 kompetensi inti yang kita harus penuhi itu. Kemudian ada kompetensi dasar atau kita kenal dengan KD. Yang pertama itu menjelaskan fungsi sejarah lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Maksudnya Umayyah 1 di Damaskus itu. Yang kedua itu tentang bagaimana menjelaskan tujuan sejarah lahirnya Bani Umayyah di Damaskus, sehingga perjalanan pemerintahan ini kita gali. Gitu. Yang ketiga itu mengidentifikasi fase-fase pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian yang keempat itu mengungkapkan pengalaman pribadi tentang sejarah lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Dan tentu itu menjadi bagian karena kalian di tingkat mualimin, madrasah setingkat madrasah aliyah, itu bukan hanya menghafal sebuah buku, sebuah kajian, tapi kalian juga ditantang untuk bisa menyampaikan kembali. Karena kalian juga termasuk murabbi nanti, sama seperti Ustaz. Oke, yang selanjutnya adalah membuat ringkasan secara tertulis tentang sejarah lahirnya Bani Umayyah 1 di Damaskus. Nah, sekalian, materi yang pertama di pertemuan yang pertama ini melalui daring, tentu juga nanti akan diberikan flowchart atau bentuk PDF bahan-bahan ini akan saya berikan pada kalian. Materi 1 diantaranya proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Di mana lahir Bani Umayyah 1 di Damaskus itu tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah didirikannya bin Abi Sufyan.
di kota kecil Iliyat di wilayah Yerusalem. Jadi Bani Umayyah ini adalah satu keluarga keturunan Umayyah yang digerakkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya ada satu yang perlu digarisbawahi. Muawiyah bin Abi Sufyan itu berarti anak Abu Sufyan yang dulu musuh umat Islam, yang benci terhadap Nabi, bahkan akan membunuh Nabi. Pertanyaannya, kenapa Muawiyah bisa jadi khalifah? Padahal ayah Muawiyah itu adalah musuh atau benci terhadap Islam. Tapi anaknya bisa jadi khalifah. Tapi kita bisa nggak jadi khalifah? Harus, karena orang tua ayah beragama Islam, ibu beragama Islam, lingkungan kita Islam, maka kalian adalah calon-calon mujahid menjadi dakwah. Tong eleh Muawiyah, begitu. Nah, Bani Umayyah ini lahir didirikan di Damaskus 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tokohnya di kota kecil Iliyat di wilayah Yerusalem. Selanjutnya, karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib itu oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah, maka berbagai cara yang dilakukan oleh Muawiyah, anak-anakku sekalian, untuk bagaimana menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya dengan cara memfitnah Ali. Nah, catatan ini, Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan manuver politiknya dengan memfitnah Ali dan menyebarkan isu bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi mulai ditebar, karena ini wilayah siasah, wilayah politik, lalu menebar informasi-informasi, kalau zaman sekarang itu hoax gitu ya, dan itu dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menggulingkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga kekuatan di luar Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Siti Aisyah terjebak oleh fitnah, terjebak oleh propaganda yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah, mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib. Karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan, ini akhirnya terjebak oleh informasi yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka dengan tegas mengatakan dia tidak tahu menahu Ali. Sayyidina Ali mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan. Tapi bagaimana sikap Ali? Ali dengan tegas mengatakan dia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman. Tapi Ali dipaksa untuk mengakui perbuatannya oleh kelompok Siti Aisyah ini. Maka terjadilah perang. Maka perang tersebut disebut dengan Perang Jamal. Kenapa anak-anakku sekalian? Disebut Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang pada saat itu. Maka Jamal itu adalah perang unta. Kenapa? Karena Aisyah memimpin perang dengan menaiki unta. Tapi apa kemenangan? Kemenangan siapa itu dalam peperangan Jamal itu? Kita juga pernah mendengar Kamel. Kamel itu unta. Jamal. Nah, kemenangan perang ternyata berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Gagal Siti Aisyah untuk meminta balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa posisi itu adalah posisi yang sangat sulit bagi Ali bin Abi Thalib. Karena Siti Aisyah itu adalah putri Abu Bakar dan istri Rasulullah. Tapi karena perdebatan panjang mengenai politik, perjalanan sejarah seperti itu. Selanjutnya anak-anak sekalian, bagaimana yang terjadi? Ternyata kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar
dengan mengangkat Musa al-Asy'ari sebagai penasehat spiritualnya. Siapa dia? Musa al-Asy'ari ini panglima perang, ahli strategi. Tapi dia juga dijadikan sebagai penasehat spiritual. Kemudian perang ini dalam sejarah dikenal dengan nama perang Siffin. Loh, kenapa perang itu dikatakan perang Siffin? Karena terjadi di wilayah kecil Siffin, sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dengan Damaskus. Tapi lagi-lagi anak-anakku, kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Gitu. Selanjutnya, Muawiyah tidak pernah menerima kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, meskipun dia kalah dalam peperangan. Diwujudkan dengan mengajak damai Khalifah Ali sampai 3 kali. Dapat dibayangkan, ajakan untuk damai dilakukan, itu juga pensiasatan dengan cara membujuk, bahkan ada yang fatal, yang menurut perjalanan sejarah itu dianggap fatal. Kenapa? Karena Muawiyah merobek-robek Al-Quran. Pada akhirnya Ali mau, ketika melihat Muawiyah merobek Al-Quran, tentu kita juga akan merasa nafsu, kita akan merasa perlu kita tahan, karena ini sudah keluar out of the track dari koridor-koridor kemusliman. Daripada Quran dirobek, lebih baik dalam pikiran Ali, beliau mundur dari posisi khalifah. Begitu hebatnya. Selanjutnya, bagaimana skenario perdamaian? Akhirnya Ali kan menerima berdamai dengan Muawiyah. Lagi-lagi Muawiyah membuat desain, membuat grand perencanaan besar. Skenario perdamaian diatur oleh Muawiyah atas ide dan masukan dari Amr bin As. Dan pra perdamaian itu dilakukan antara Muawiyah dengan Amr bin As di satu pihak, dan Ali dengan Musa al-Asy'ari di pihak yang lawan. Gitu. Jadi Muawiyah dengan Amr bin As, negosiatornya, Ali bin Abi Thalib dengan memerintahkan diwakili oleh Musa al-Asy'ari. Nah, pra perdamaian Ali diumumkan. Apa yang digambarkan dalam perjalanan sejarah? Karena negosiasinya hebat, akhirnya Amr bin As mampu mensiasati bahwa dikatakan dalam pra perdamaian itu Ali diumumkan harus turun dulu dari jabatan khalifah. Dan nanti diangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Itulah politik. Jadi politik, dalam hal politik berstrategi, kita harus cerdas-cerdas begitu. Akhirnya umat Islam di bawah komando Ali bin Abi Thalib dan negosiatornya Musa Asy'ari itu terjebak, sehingga negosiasinya Ali harus diumumkan diturunkan dari jabatan khalifah, dan musyawarah itu lalu nanti musyawarah mengangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Kelihatannya sangat oke-oke juga begitu. Tapi giliran pertama tentu yang mengumumkan adalah Abu Musa al-Asy'ari itu. Karena usianya lebih tua. Silakan katanya Abu Musa al-Asy'ari paling dulu mengumumkan dulu Ali diturunkan, menurunkan Ali dari kekhalifahan. Maka merasa tersanjung Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya mengumumkan bahwa Ali turun dari kekhalifahan. Anak-anakku sekalian, giliran kedua Amr bin As. Nah, Amr bin As lalu berdiri, kemudian mengumumkan bahwa karena Ali sudah diturunkan dari kekhalifahan, kata Amr bin As,
maka saya mengumumkan bahwa Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Hebat kan? Strategi Amr bin As. Atuh rewasin Abu Musa al-Asy'ari teh. Ternyata merasa ditelikung begitu. Jadi skenario perdamaian ini disebut arbitrase, kita kenal. Berstrategi, kita ulangi. Amr bin As mempersilahkan negosiator Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib turun dari kekhalifahan. Karena komitmennya turun dulu baru dipilih oleh masyarakat muslim. Tapi setelah itu, Amr bin As justru menyatakan, mengumumkan bahwa bukan bertanya lalu memilih calon pemimpin dari umat Islam, tapi justru memproklamirkan Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Skenario perdamaian ini disebut arbitrase, kita kenal. Dan anak-anakku sekalian, sikap damai Ali ternyata tidak memberi perdamaian. Sesungguhnya malah menambah sejarah panjang pertikaian Ali dengan Muawiyah. Sampai sekarang kan, ada kelompok-kelompok yang menyatakan diri kelompok Ali yang mereka menyebut Syiah, gitu ya. Tapi catatan penting, Syiah bukan Islam. Syiah itu bersiasat untuk menghancurkan Islam dengan menyatakan diri mendukung Ali. Jadi berstrategi, awas hati-hati nanti, anak-anakku sekalian. Kemudian kelompok Ali pecah akhirnya dari situasi ini menjadi 3 kelompok. Pertama kelompok Khawarij, lalu yang kedua, Khawarij itu siapa? Kelompok yang menentang keras terhadap perdamaian. Ali menerima perdamaian, tapi kelompok Khawarij menyatakan keluar dari Ali dan menentang keras. Lalu yang kedua kelompok Syiah yang setuju dengan sikap Ali. Catat, Syiah setuju dengan sikap Ali yang kemudian Ali ditelikung, digunting dalam lipatan oleh kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan dengan kelihayan Amr bin As. Itu kelompok 2 Syiah. Lalu ada kelompok Murji'ah yang mengambil jalan tengah dengan sikap diam. Nah selanjutnya Muawiyah memfungsikan kelompok-kelompok keras Khawarij untuk membunuh Khalifah Ali. Dan ada di situ seorang pengikut garis keras Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Diperintahkan apapun ceritanya, yang jelas suatu pagi setelah sholat subuh, si Abdurrahman bin Muljam ini menusuk Khalifah Ali. Sehingga Ali bin Abi Thalib wafat di tangan Abu Muljam tadi. Maka wafatnya Ali disambut oleh pihak Muawiyah tentu dengan sukaria. Gitu. Karena dengan demikian Bani Umayyah yang memproklamirkan tahun yang lalu, diproklamirkan tahun di 40 Hijriah yang lalu itu akan menjadi eksis dan menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Itu gambaran awal yang perlu anak-anakku sekalian pahami. Lalu sekarang tentu dari proses pemindahan kekuasaan dari Ali sebagai khalifah khulafaur rasyidin terakhir berganti ke Bani Umayyah, itu ada catatan-catatan yang harus kita pahami bersama. Lalu nanti juga masuk pada fase pemerintahan Bani Umayyah 1 yang akan kita kaji nanti di pertemuan yang kedua. Yang untuk gambaran saja, fase pemerintahan Bani Umayyah 1 itu diantaranya fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Apa yang dimaksud? Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijrah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, khalifah yang ke-6 ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia. Masih ingat Andalusia, Pandalusia bangsanya Pandalusia, lalu Spanyol disebut sekarang. Itu sejarah perubahan nama itu.
yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, jadi Arab oriented. Jadi Bani Umayyah pertama ini itu lebih menekankan pada Arab oriented. Jadi proyeksinya untuk Arab saja, gitu. Bangsa Arab untuk Arab, gitu. Yaitu mengembangkan peradaban yang berciri Arab. Nah, selanjutnya pengembangan peradaban. Nah, apa saja pengembangan peradaban pada masa Bani Umayyah I ini? Itu diantaranya didominasi ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Jadi ya ada seni kaligrafi yang muncul peradaban di masa Bani Umayyah itu. Kemudian lagu-lagu padang pasir. Itu dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Sekarang juga kan kita kenal ada kasidah-kasidah. Gitu, tapi kalian kan agak sulit untuk memahami kasidah. Lebih senang memahami lagu-lagu lain begitu ya. Karena ya zaman itulah. Kemudian ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah pada saat itu masih berciri Arab asli. Di antaranya ilmu bahasa atau nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam itu berkembang peradaban pada masa itu di fase pembentukan dan pembinaan Bani Umayyah I. Kemudian pada fase pertama ini perluasan wilayah itu berjalan sangat pesat karena memang kekuatan dan kemampuan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah dari pasukan perangnya, sehingga prioritas yang jadi prestasi pemerintahan Bani Umayyah yang pertama ini adalah ekspansi perluasan wilayah dakwah Islam. Di antaranya berkuasa sampai ke wilayah di 4 benua, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, termasuk Indonesia di dalamnya. Jadi pengaruh Islam masuk ke Indonesia itu berpengaruh sejak masa Umayyah I di Damaskus. Kemudian juga wilayah di imperium-imperium besar, Yunani dikuasai, Romawi, Persia, dan Gothia. Itu dipengaruhi oleh kekuatan, kemampuan, kehebatan Bani Umayyah I. Dan terakhir pada periode ini para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan, perluasan wilayah atau Islamisasi. Jadi fase pemerintahan ini nanti kita akan lihat karena ada beberapa fase nanti. Yang pertama itu kita pahami bagaimana proses perpindahan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Itu harus jadi catatan anak-anakku sekalian, apa saja sebab-sebabnya. Sehingga bagaimana proses itu kalian harus bisa menyampaikan dalam tulisan kalian nanti. Dan nanti Ustadz kirimkan bentuk PDF dari flowchart ini. Itu saja anak-anakku sekalian. Sampai ketemu nanti di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.